berisi ajakan. Ada yang tahu? Iklan Bu. Selain teks pidato. Betul sekali, teks pidato. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks pidato. Nah, sebelum kita belajar tentang teks pidato, Ibu ingin menyampaikan apa itu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran,
Jadi pada bagian pembuka ini biasanya berisi kalimat sapaan, pertama ucapan salam, kemudian pada bagian isi itu sendiri membuat topik yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Kemudian pada bagian penutup di sini membuat salam penutup, bahkan juga kesimpulan pada pidato tersebut. Tadi sudah ya? Sudah, Bu. Jadi setelah melengkapi berpidato, nah di dalam berpidato itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu pidato impromptu. Pidato impromptu itu adalah pidato yang dilakukan secara spontan atau secara otodidak tanpa ada perencanaan sebelumnya. Sedangkan yang kedua itu adalah pidato memoriter. Pidato memoriter itu sendiri itu adalah pidato yang mengandalkan memori atau ingatan. Sedangkan yang ketiga itu adalah pidato manuskrip. Pidato manuskrip itu sendiri adalah pidato yang paling banyak atau yang paling marak kita temui, yaitu pidato menggunakan naskah. Nah, yang terakhir itu adalah pidato extempore, di mana pidato ini dilakukan dengan mencatat poin-poin penting yang akan kita sampaikan pada pidato tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, selanjutnya, nah, dalam berpidato ada beberapa istilah-istilah yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu adalah orator. Orator itu sendiri adalah orang yang mahir dalam pidato itu sendiri adalah orang yang mahir dalam berpidato. Sedangkan pendengar atau peserta itu sendiri adalah sudah pasti adalah orang yang mendengarkan pidato tersebut. Nah, yang ketiga itu hal yang paling penting yang harus ada dalam suatu pidato itu adalah topik. Topik itu adalah berisi gagasan yang akan dibahas pada topik tersebut. Dan terakhir itu ada pesan. Pesan itu berarti nilai-nilai moral atau amanat yang terkandung dalam sebuah pidato. Nah, selanjutnya itu ada cara menulis teks pidato. Yang pertama itu adalah memilih dan menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka atau bagian-bagian pidato. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Yang keempat, menentukan waktu atau lamanya pidato jika pidato itu dipraktikkan. Dan yang terakhir itu adalah menulis pidato. Nah, sebelum Ibu mau putarkan video, tapi karena saya lihat kondisi kelas ini kayaknya lagi mengantuk ya, soalnya ini sudah sore-sore, jadi kita adakan ice cream dulu. Kita semuanya berdiri. Jadi di sini kita menggunakan tepukan tangan ya, ya Bu. Kalau Ibu bilang pagi itu tepukannya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang itu tepukannya 2 kali. Tapi kalau malam itu tidak sampai setengah. Oke, kita praktek dulu. Pagi, siang, malam. Ya, jadi mulai ya, fokus ya. Yang salah kita kasih apa? Hukuman. Oke, hukuman. Siang, malam. Jadi sepertinya sudah fokus semua ya. Ya, terima kasih. Nah, silakan duduk. Jadi di sini Ibu akan membuatkan video salah satu contoh pidato. Pidato ini tentang kebersihan lingkungan. Jadi sebagaimana yang kalian lihat, jadi itulah tadi contoh video yang Ibu paparkan. Nah, setelah Ibu membuatkan video, di sini Ibu ada membawakan satu contoh. Ini ada yang tahu tidak apa? Iklan. Betul sekali. Jadi ini bukan asli ya. Ini hanya parodinya istilahnya. Jadi Ibu ingin buat dulu satu kelompok, 2 kelompok saja ya. Yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Jadi tugasnya itu silakan
Silakan Andriani. Baik Bu, pidato ini merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu Bu. Dalam pidato ada struktur serta metode yang bisa digunakan Bu. Ya, betul sekali. Berikan aplaus dulu. Nah, jadi betul sekali yang dijelaskan oleh teman Anda, yaitu Andriani. Jadi berpidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan suatu gagasan yang berisi ajakan atau informasi, bahkan juga bisa menginspirasi. Nah, karena tadi Ibu telah melakukan penilaian kelompok, jadi untuk pengambilan nilai secara individu, Ibu akan berikan tugas lewat Google Classroom. Nanti dikumpul juga di Google Classroom. Batas waktunya itu besok pukul 23.59. Jadi setelah Ibu keluar dari kelas ini, Ibu akan kirimkan tugasnya lewat Google Classroom. Jadi silakan dipantau terus